terjadi di dalam hidupku. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau baik. Baik bagiku, sangat baik bagiku. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu.
Christmas. I love you, Lord. I love you, Father. Love you, Holy Spirit. Pertama dalam hatiku mengasihimu semenjak hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yang ku rindukan jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku mengasihimu sepanjang hidup. Yesus, kau segalanya bagiku. Jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku mengasihimu sepanjang hidup. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya dalam hidupku, Tuhan. Kau yang termanis, Kau yang terindah, Kau yang termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kesukaan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan topik membangun kekuatan batin. Saya sudah dapatkan tentang tema ini kurang lebih 1 mingguan gitu ya. Dari pembacaan firman yang saya lakukan di kitab Yosua. Dan sejak saya dapatkan itu, saya terus merenungkannya dan mengaplikasikannya dalam diri saya gitu. Dan seiring berjalannya waktu, sebelum rekaman ini dibuat, ini saya rekaman pada hari Kamis pagi ya. Apa yang saya dapatkan itu selain menjadi introspeksi untuk diri saya sendiri, memberkati, membangun dan memotivasi saya, tapi dalam perjalanannya saya seperti mendapatkan konfirmasi dari video-video yang saya saksikan, termasuk rekomendasi video yang saya bagikan dalam minggu ini gitu ya. Ketika saya menyaksikan video tersebut pada ibadah live streaming, roh saya seolah bergejolak gitu ya, jiwa saya bersuka cita. Saya sangat menikmati uh, uh, sajian firman Tuhan yang dibagikan. Nah memang kalau roh kita menyala-nyala, persekutuan kita dengan Tuhan terjaga, maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang disampaikan dengan penuh kuasa, dengan penuh urapan gitu ya, itu betul-betul membangkitkan iman kita, mengobarkan roh kita, membangkitkan kekuatan bagi kita gitu ya. Saya sangat nikmati firman itu seperti menikmati makanan gitu ya. Ada rasa, ada ada kehidupan di sana gitu. Jadi tadi kan saya katakan seperti konfirmasi gitu. Memang apa yang disampaikan oleh oknum hamba Tuhan tersebut memiliki angle yang berbeda dari apa yang saya mau katakan saat ini, tapi tujuannya tetap sama gitu ya. Kalau beliau dengan karunia berkhotbah yang luar biasa gitu ya, saya ketika menikmati khotbah tersebut, tiba-tiba dalam pikiran saya juga mengerti bahwa betapa luar biasanya Tuhan ya. Tuhan memakai sejumlah orang dengan karunia yang berbeda-beda gitu. Dan saya mengagumi orang yang bisa berkhotbah seperti itu. Tapi saya nggak perlu iri karena setiap orang istimewa di hadapan Tuhan, saling memperlengkapi gitu ya. Beliau menyampaikan dengan berfokus pada janji Tuhan gitu ya, yang Allah yang memang menyertai gitu. Dan itu nggak salah, tapi menjadi lengkap ketika nanti para sahabat dan juga dengarkan apa yang saya bagikan pada sharing ini. Saya dapatkan dari angle yang berbeda supaya kita menyaksikan kegenapan janji Tuhan itu. Karena
pihak Tuhan itu akan tetap setia. Firman Tuhan berkata bahwa terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Jadi supaya kita sampai pada timingnya Tuhan untuk menggenapi janjinya, kita harus menunjukkan sikap kita, sikap kesetiaan di dalam diri kita, sehingga seperti gayung bersambut gitu ya. Tuhan setia, kita melakukan bagian kita, maka akan sempurna kegenapan janji itu. Memang yang saya pahami ada kalanya Tuhan akhirnya menolong kita karena belas kasihannya. Tapi menurut pemahaman saya adalah lebih elegan, lebih mahal, lebih berkelas ketika akhirnya kita tertolong atau tergenapi janji Tuhan atas diri kita karena kita memang eh, layak untuk itu. Kenapa? Karena kita menunjukkan respons dan sikap yang baik untuk meraih janji itu. Bukan semata kegenapan janji Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu datang karena sisi belas kasihan Tuhan. Tapi uh, saya lebih suka ketika Tuhan betul-betul menyatakan pertolongannya, kemurahannya itu karena kita memang sangat pantas untuk itu oleh sikap yang kita miliki juga. Kita menunjukkan sikap kesetiaan untuk meraih janji Tuhan gitu ya. Nah, kemarin ketika saya bagikan uh, di dalam video itu, maksudnya sudah banyak kebenaran firman Tuhan yang menyatakan tentang penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, janji manis Tuhan, dan itu semuanya ya dan amin gitu. Tapi dalam prosesnya kan tidak semudah itu. Ya, jadi saya tidak sedang meragukan janji Tuhan, tapi kita harus kembali pada kenyataan bahwa uh, janji Tuhan tidak semudah membalikkan tangan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Memerlukan proses, butuh waktu gitu ya. Dan kita diminta untuk tetap setia, uh, setia berdoa, terus berdoa di tengah-tengah proses jawaban doa. Apalagi kalau dalam hari-hari kita selain menantikan jawaban doa, kita juga menghadapi tantangan hidup dalam segala area apapun bentuknya yang membuat kita semakin berpotensi untuk lemah, tertekan gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, Tuhan Tuhan uh, kehendak Tuhan adalah kita menguatkan hati kita. Kita punya kemampuan untuk punya kemampuan tentu tetap mengandalkan kekuatan Roh Kudus, tapi kita harus punya komitmen diri untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Jadi tadi saya katakan memang angle-nya berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Apa yang saya dapatkan dari Yosua 1 ayat 2, 5, 6, 7 nanti yang saya akan bacakan gitu ya. Itu menjadi bekal yang komplit untuk untuk meraih kegenapan janji Tuhan, penyertaan Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan mau kita bukan menjadi anak-anak yang gampang gitu ya, anak gampangan, tapi menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang mengenal siapa Tuhan. Sebelum saya lanjutkan di sini, saya mau bagikan uh, uh, pesan kesaksian yang luar biasa dari salah seorang uh, uh, seniman ya. Mungkin di antara kita juga ada saksikan videonya di YouTube tentang kesaksian dia yang tadinya belum tidak percaya Yesus, kemudian terus mencari-cari siapa Tuhan, siapa Yesus itu akhirnya ketemu. Dan kemudian dia mengalami pengalaman spiritual ketika dia menunaikan ibadah suci mereka dianya yang lama,
dan bertemu dengan uh, Yesus Hamashiach gitu ya. Nah, kalau pada judul video itu ditulis artis ini bertemu dengan Yesus di sebuah tempat suci orang tersebut gitu ya. Biasalah itu untuk menarik penasaran orang gitu. Tapi justru kalau saya pribadi, hal yang paling esensi daripada video itu adalah uh, apa yang dikatakan ibu ini, yang juga sama dengan kesaksian-kesaksian orang-orang terdahulu, dan juga yang menjadi keprihatinan saya adalah bagaimana kekristenan itu kan bukan soal agama, tapi kekristenan itu berbicara dengan pengenalan akan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki kesaksian pribadi sama Tuhan gitu. Saya sudah pernah katakan ini di waktu-waktu yang lalu, dan saya akan ulang kembali gitu ya. Barangkali ada yang belum uh, uh, dengar atau memperhatikan di waktu yang lalu. Jadi itu fakta yang nggak bisa disangsikan lagi, bahwa dulu Tuhan memilih Israel sebagai bangsa pilihan. Tapi karena bangsa ini menolak uh, 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 dan tidak mempercayai Yesus gitu ya, akhirnya anugerah itu, anugerah keselamatan diterima oleh bangsa-bangsa lain. Itu artinya bahwa sorry, Tuhan juga uh, uh, menolak umat yang memang umat pilihannya sendiri, yang tidak merespons dengan baik tentang anugerahnya gitu ya. Nah, demikian juga dengan bangsa-bangsa lain yang sudah menerima. uh, saya sangat percaya bahwa sikap yang sama juga akan terjadi terhadap bangsa-bangsa yang sudah menerima kasih karunia tapi tidak merespons dengan baik dengan sikap hidupnya, dengan ketaatannya. Tuhan juga gak ada janji yang pasti bahwa mereka akan diselamatkan kalau ternyata hidupnya tetap dalam kejahatan, ketidaktaatan gitu ya. Ini menjadi peringatan buat kita. Nah, sebagaimana karena sikap penolakan Israel, bangsa Israel terhadap Yesus, akhirnya bangsa lain menerima kasih karunia. Demikian juga orang Kristen yang sekalipun dari nenek moyang udah keturunan jadi orang Kristen, tapi kalau dia tidak merespons kasih karunia itu, tidak hidup benar di hadapan Tuhan gitu ya, malah seperti yang tadi saya katakan, orang-orang yang tadinya lahir adalah non Kristen, mereka justru me, memiliki kedalaman pengenalan dan persekutuan serta kesaksian tentang Tuhan melebihi kebanyakan orang Kristen yang sudah Kristen KTP, sudah Kristen keturunan. Nah, ini menjadi peringatan buat kita. Saya sangat yakin, dan ini pendapat saya pribadi memang, bahwa katakanlah orang Kristen yang lahir dari keturunan yang KTP itu akhirnya diselamatkan oleh Tuhan gitu ya, karena imannya, atau mungkin pada akhir hidupnya dia bertobat gitu. Tapi saya sangat yakin bahwa Tuhan akan lebih berkenan kepada orang yang memiliki pengenalan yang baik terhadap dirinya, memiliki persekutuan dengan dirinya, dan memiliki kesaksian tentang Tuhan itu sendiri. Sebab firman Tuhan juga berkata seperti itu, bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki pengenalan akan Dia, persekutuan dengan Dia. Kita punya kesaksian tentang Tuhan, kita punya kedekatan dengan Tuhan. Jadi nggak sekedar rutinitas, nggak sekedar KTP. Nah, jadi dari kesaksian itu saya mau katakan adalah bahwa kekristenan itu adalah bagaimana kita memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, dan kita
memiliki kesaksian tentang Tuhan itu sendiri. Kita nggak seperti hanya orang luar yang mendengarkan orang punya kesaksian, tapi hidup kita sendiri tidak punya kesaksian. Dan itu yang selalu saya uh, merupakan salah satu visi dalam pelayanan ini, visi pribadi gitu ya. Bagaimana seseorang yang tadinya Kristen biasa menjadi Kristen yang luar biasa, yang memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki kesaksian tentang Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini akan 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 memiliki bukan cuma kerohanian yang bertumbuh, yang berubah, tapi dia memiliki kekuatan batin, memiliki inner man yang kuat, menjadi orang yang berbeda di antara komunitasnya, di antara sesama orang Kristen gitu. Dan itu yang Tuhan kehendaki gitu. Nah, saya lanjutkan tentang Yesua tadi ya, tentang membangun kekuatan batin. Saya baca dari Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Saya bold di sini yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Diulangi lagi yang kedua kali di ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di ayat 9 dikatakan untuk yang ketiga kali, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu. Nah, jadi tadi kan saya katakan soal kesetiaan, kita nggak perlu lakukan lagi tentang kesetiaan Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin buat mereka yang tetap memegang teguh janji itu, percaya dan hidup dalam kebenaran. Karena terhadap orang benar Tuhan akan menggenapi janjinya. Saya sangat percaya itu. Kalau kita hidup benar, kita layak untuk itu, Tuhan akan genapinya. Soal waktu adalah urusan Tuhan gitu. Nah, tapi tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita dengarkan janji Tuhan, dia penjawab doa, kan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tidak semudah itu, tidak secepat yang kita kira. Untuk setiap pertolongan Tuhan yang kita harapkan. Untuk mengubah keadaan yang menekan yang terjadi dalam kehidupan kita. Gak seinstan itu. Nah, dalam proses ini, apalagi kita sedang menantikan janji Tuhan seperti yang saya katakan tadi, lalu dalam hidup juga keadaan gak berubah, gak segera berubah seperti yang kita harapkan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk tetap kuat dan teguhkan hati, itu yang juga harus kita hidupi. Saya coba renungkan ya, bagaimana Yosua ketika diperintahkan Tuhan untuk menduduki negeri tersebut. Negeri tersebut kan bukan negeri yang kosong, tapi negeri yang berpenghuni.
Saya sederhanakan, ibarat kita nggak punya rumah, terus Tuhan katakan bahwa itu rumah itu misalnya katakan eh, eh, ya seperti itu, rumah itu akan saya berikan kepadamu. Padahal rumah itu kan sudah didiamin orang. Coba pikirkan bagaimana bagaimana nggak masuk akalnya sebetulnya apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel gitu ya. Kalau dikatakan bangsa itu pergi menduduki negeri yang kosong sih ya, yang nggak perlu tantangan, perjuangan, perlawanan, ya tentu lebih mudah gitu. Tapi mereka harus berangkat ke tanah perjanjian di mana bangsa-bangsa udah ada di sana gitu. Bangsa Amori, Het gitu ya. Eh eh Fesis dan mereka harus berperang dan mereka harus pegang janji Tuhan gitu bahwa itu daerah mereka, itu tanah perjanjian mereka dan gak semudah itu harus ada perjuangan. Jadi yang saya mau katakan adalah memang Yosua ini orang yang luar biasa yang hanya percaya janji Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sampai Tuhan katakan 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Demikian juga dengan kita. Konteksnya tidak persis sama gitu ya. Tapi kalau kita lihat sepertinya keadaan susah untuk di berubah. Susah, sangat sukar untuk dibalikkan dari keadaan yang sedang terjadi. Itu perjuangan kita sekarang, bukan seperti bangsa Israel yang berperang melawan peperangan fisik gitu ya. Kita harus berjuang tadi yang saya katakan uh, menantikan janji Tuhan, menantikan doa-doa kita, tapi juga ada tantangan gitu ya, ada hal-hal yang membuat kita uh, memiliki beban pikiran, ada ada persoalan hidup gitu. Sementara di sisi lain ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tapi kita belum meraih itu. Di sana, di ujung sana, Tuhannya menantikan itu waktu Tuhan digenapi gitu ya, menunggu waktu Tuhan digenapi. Tapi sambil kita berjalan ke sana, Tuhan pesankan kepada Yosua dan konteksnya sama juga ya aplikasinya sama terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus bertekad untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Sadu Sundar Salvaras juga sering katakan ini dalam videonya. Harus membangun kekuatan batin. Bukan soal agama-agamaan, bukan soal fanatisme, bukan soal kemampuan berdebat, pengetahuan firman, bukan. Tapi seberapa kuat, seberapa tangguh kitanya untuk seberapa besar kapasitas diri kita untuk sanggup dalam menguatkan dan meneguhkan hati kita. Tetap percaya janji Tuhan, tetap percaya penyertaan Tuhan di antara proses penantian janji Tuhan. Di tengah-tengah kita masih menghadapi problem, bahkan ada tantangan baru. Nah, itu yang nanti akan membedakan mana di antara kita yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Tuhan, sungguh-sungguh memiliki kesaksian tentang Tuhan. Itu yang termasuk persekutuan pribadi sama Tuhan ya. Karena itu yang akan membawa kita berjalan terus. Kalau hanya ikut-ikutan dan dia tidak memiliki kesaksian pribadi sama Tuhan, maka kecenderungan akan lemah. Karena tadi saya katakan bagaimana Yosua harus memimpin bangsa yang dibawanya, yang dipimpinnya, itu masuk ke negeri orang loh. Ada penghuninya.
sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi harus diteguhkan hatinya, kuatkan, percaya pada janji Tuhan dan juga penyertaannya. Apakah serta-merta mereka langsung menduduki negeri itu? Enggak juga. Mereka butuh proses, mereka membutuhkan perjuangan sampai mereka menduduki negeri itu. Demikian juga dengan kita. Janji Tuhan dibentangkan, kita dengarkan janji Tuhan lewat khotbah, kita baca sendiri. Tapi kan nggak langsung terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang cenderung membuat kita lemah. Bahkan mungkin mempertanyakan Tuhan, kita menjadi lelah dengan semuanya. Nah, dalam proses inilah justru kita sedang disaring, sedang dipilih oleh Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, yang punya tekad untuk dalam situasi yang sukar pun, yang belum terlihat breakthrough, kita tetap kuatkan dan teguhkan hati kita bahwa Tuhan setia, Tuhan akan menyertai. Bahkan ketika kita berdoa mungkin ya, kita rasa gersang, kita berdoa pun berjuang mengalahkan kelemahan kita. Tapi di sini, seperti yang saya katakan tadi, disinilah akan terlihat siapa di antara kita yang memiliki kekuatan batin yang kuat, yang memiliki hati yang teguh dalam mengikut Tuhan. Kalau yang lemah imannya, yang hatinya lemah, akan undur daripada mengikut Tuhan. Dia akan berpikir sia-sia saja melakukan persekutuan. Sia-sia saja melakukan baca Alkitab gitu kan, berdoa. Dia akan berhenti. Nah, tapi sebagaimana kita ini kan bukan manusia fisik sebetulnya. Kita ada tubuhnya. Tapi yang harus dibangun dan yang kekal itu kan inner man kita, manusia batinia kita. Yang tidak terlihat oleh kasat mata, tapi terlihat dari tindakan kita. Kita tetap kuat, kita tetap berharap kepada Tuhan, karena punya pengenalan yang baik dengan Tuhan, kita punya kesaksian tentang Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya persekutuan dengan Tuhan. Belum lama ini juga saya punya kesaksian. Saya berdoa dengan sangat berat gitu ya. Kemarin lusa kalau nggak salah. Saya berdoa jam 1. Kalau sudah terbangun seperti itu, walaupun berat, saya berjuang untuk bangun. Saya bergumul untuk adalah hal yang menderak saya hari itu gitu ya. Saya bawa saja kepada Tuhan, saya berdiam diri dan saya memuji Tuhan. Dan esoknya saya terkagum-kagum bagaimana Tuhan menyelesaikan dengan skenario yang di luar pemikiran saya dan sangat sempurna. Padahal saya berdoa itu dengan penuh tekanan gitu ya. 2 jam gak kerasa karena betul-betul berbeban berat. Nah, dalam kondisi ini kan butuh kekuatan batin untuk tetap percaya. Situasinya gak enak, gerah gitu ya, penat. Tapi keputusan kita untuk melakukan bagian kita itu akan mengundang, menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan bagiannya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, seberapa banyak kita yang sanggup melewatinya? Seberapa banyak di antara kita yang mampu melakukan bagiannya? Tetap berdoa, sekalipun bahkan gak ngerasain hadirat Tuhan. Tapi justru di sini lagi-lagi saya katakan, Tuhan maunya yang punya kekuatan batin. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin orang-orang Kristen yang KTP yang lahir dari keturunan akan diselamatkan sama Tuhan. Tapi dia tidak istimewa mereka yang punya kekuatan batin yang teguh. Sama lah seperti Yosua dan Kaleb. Dia kan berbeda dari antara rombongan Israel yang bersama-sama dengan dia. Karena apa? Mereka percaya penuh kepada Tuhan. Berarti apa? Mereka mempunyai kekuatan batin yang kuat untuk tetap percaya dan uh, bukan cuma percaya ya, tapi saya katakan menguatkan hatinya gitu. Itu nggak gampang. Jadi saya mau katakan bahwa perbedaan orang Kristen yang kuat dan yang lemah itu di sini, di dalam
area kekuatan batinnya. Janji Tuhan belum tergenapi, keadaan belum membaik, bahkan di tengah-tengah keadaan yang belum membaik juga ada tantangan, ada persoalan baru, tapi tetap tidak goyah dan tidak berubah sikap dan perilakunya terhadap dalam mengikut Tuhan. Itu yang berbeda, itu yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan kelompok ini dah orang-orang yang berkategori orang Kristen yang lebih daripada pemenang. Dan untuk masuk membayar harga dalam golongan ini adalah lebih sedikit. Itu yang kita perlukan hari-hari ini. Janji Tuhan manis sekali dan Tuhan gak pernah ingkar janji. Tapi saya bilang, janji Tuhan itu tidak seperti semudah membalikkan tangan. Terjadi, bukan Tuhan yang gak sanggup. Tapi ada prosesnya. Ada juga yang Tuhan mau minta dari kita. Yaitu sama seperti yang Tuhan minta pada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hati. Itulah yang nanti. Kelompok yang seperti inilah yang terus akan bertahan dengan diri saya. Jadi kalau kekuatan batinnya lemah, ya undur perlahan gitu ya. Yang tadi saya katakan, ya kiranya juga lebih banyak orang yang disamakan oleh Tuhan. Tapi saya berani katakan, nilai diri orang ini, orang-orang kelompok seperti ini, tidak seistimewa mereka yang punya kekuatan batin seperti Yosua dan Kaleb. Nah, itu yang kita harus tanamkan, latih, dan praktekkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, orang-orang yang melatih dan memiliki kekuatan batin, itu akan terus bersama-sama di dalam pelayanan ini. Dan uh, uh, untuk memiliki kekuatan batin, itu nggak otomatis gitu ya. Nah, tadi kan saya katakan bahwa oknum hamba Tuhan tersebut uh, menyampaikan bagiannya karunianya dengan luar biasa, fokus pada janji Tuhan. Tapi ada hal yang saya lihat yang angle yang berbeda yang saya mau sampaikan pada sharing ini adalah bahwa kita harus belajar tentang uh, uh, Yosua gitu ya. Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua selain menguatkan hati, teguhkan hatinya adalah di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 deh. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Lalu jangan lupa engkau, ayat 8, memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, apa yang saya mau tambahkan dari janji Tuhan yang sudah disampaikan dengan lengkap pada rekomendasi video. Dan juga janji Tuhan yang juga untuk kita ketika Tuhan berbicara kepada Yosua adalah kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang Israel dalam memasuki khususnya Yosua dalam memimpin bangsa itu, karena Tuhan kan berbicara pada pemimpin untuk menduduki negeri itu. Kata Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Harus berhati-hati sesuai dengan hukum. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman itu. Ini adalah perlengkapan senjata. Perlengkapan Yosua untuk berhasil memimpin bangsa itu. Jadi berangkat dengan hati yang teguh, tapi diperlengkapi dengan ketaatan. Ada hukum Tuhan yang yang menuntun langkah-langkah mereka. Nah, demikian juga dengan kita.
Makanya nggak boleh menjadi seperti orang Kristen yang liar atau Kristen yang apa ya, yang kemarin saya katakan mengalir dengan pimpinan Roh Kudus sih bagus, tapi ngalir-ngalir aja nggak ikut dalam tuntunan, dalam perintah Tuhan, itu juga akan tersesat. Jadi supaya bisa kuat, no, supaya bisa memasuki tanah perjanjian, ya kita percaya tanah perjanjian kita dari Yerusalem baru. Selain kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, kita harus juga dengarkan apa yang Tuhan perintahkan pada Yosua. Nggak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bertindak hati-hati berarti apa? Hidup dalam kebenaran itu pasti. Jadi kalau orang Kristen katanya mau masuk surga, tapi nggak bergaul dengan firman Tuhan, nggak hidup dalam ketaatan, nggak hidup dalam kebenaran, bagaimana mungkin janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya? Nggak mau merenungkan firman yang akan menguatkan hatinya, bagaimana dia akan tetap kuat? Itu angle yang berbeda yang saya mau sampaikan. Dengan tema yang sama dengan rekomendasi video yang saya bagikan pada uh, minggu ini gitu ya. Ini keharusan. Ketaatan itu keharusan. Sebab Tuhan akan menentang orang yang sekalipun orang Israel, pilihan bangsa sendiri, orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia, kalau enggak taat, Tuhan akan menentang dirinya. Jadi supaya tetap kuat, udah oke, saya meneguhkan hati saya kepada Tuhan gitu ya, tetap meneguhkan hati, tetap percaya. Tapi supaya tetap uh, bisa berjalan dengan Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Supaya gak melenceng jalannya. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketaatan itu harus merenungkan firman. Berarti harus tekun membaca firman Tuhan. Itu yang kita kerjakan dalam pelayanan ini. Jadi saya kalau perhatikan ya, orang-orang yang yang memulai kemudian berhenti gitu ya. Saya bilang salah praktek kekristenannya. Salah. Tadi kan saya katakan berharap lebih banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kalau lihat apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu berarti berbicara tentang ketaatan. Renungkan firman Tuhan, itu berarti harus bergaul dengan firman Tuhan. Itu berarti orang Kristen yang memang tidak melakukan ini, ya tidak qualified sebagai kelompok orang yang sedang menuju tanah perjanjian. Memang sempit sempit jalannya dan sesak pintunya, nggak mudah dilakukan. Saya hanya prihatin saja gitu ya melihat orang-orang yang udah Kristen dari kecil, KTP, keturunan, tapi nggak punya pengalaman pribadi sama Tuhan, nggak punya pengenalan yang baik sama Tuhan, nggak punya kesaksian tentang Tuhan. Dia bahkan tidak lebih maju daripada orang-orang seperti yang tadi saya katakan, punya kesaksian, punya pengalaman sama Tuhan. Karena orang-orang ini mencari Tuhan. Ada yang Tuhan datangi, tapi seperti kesaksian ibu ini, dia yang mencari Tuhan. Kita yang udah Kristen, kebanyakan kita yang udah dari Kristen dari kecil, gak punya hasrat untuk mengenal Tuhan, gak punya ketertarikan untuk baca Alkitab, gak punya jam-jam doa yang teratur, dan kita nanti akan tertinggal. Jadi kalau mau kuat di tengah-tengah uh, situasi yang tidak mudah sekarang, kita dengarkan janji Tuhan, kita terhibur, tapi janji Tuhan itu juga belum digenapi. Kuatkan dan teguhkan hati, dan terus hidup dalam ketaatan, merenungkan firman itu, dan hidup di dalamnya. Dan tambahan yang terakhir adalah apa yang dilakukan oleh Yosua itu kan jadi konfirmasi lagi dengan apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada Yosua, dan juga dengan apa yang kita lakukan. Pada video nggak ditekankan tentang sikap hidup Nehemia.
Nehemia itu kan seorang yang punya persekutuan sama Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa. Itu bagian daripada aktivitas rohani kan? Meminta pimpinan, tuntunan daripada Tuhan. Jadi supaya melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, kita nggak boleh menjadi orang Kristen yang pasif, yang cukup live streaming. Zaman sekarang kan ya mungkin juga udah ada yang ibadah onsite gitu. Nggak cukup seperti itu kan pola-pola yang lama. Tapi harus hidup dalam kebenaran, taat. Saya selalu punya uh, 3 rumusan dalam hidup saya sehari-hari untuk saya tetap kuat. Pastikan saya setiap hari nggak melakukan dosa. Itu selalu saya bilang pada diriku sendiri dan kepada Tuhan. Saya mau pastikan setiap hari nggak dosa, nggak buat dosa. Hidup dalam kebenaran, artinya hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan akhirnya, dan berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau ini selalu terjaga dalam sehari-hari, maka akan terus mengalami kedekatan dengan Tuhan, kesaksian dengan Tuhan. Tentunya persekutuan terjaga, dan itu yang saya lakukan. Prakteknya boleh berat, tapi saya berjanji dalam diri saya sendiri. Kalau memang di luar kemampuan saya gitu ya, tapi saya akan berjuang. At least 1 jam saya harus berjaga. Gak bisa berkata-kata, berdiam diri. Gak bisa uh, 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 berdoa untuk banyak hal, memuji Tuhan. Dan hasilnya adalah apa diri saya sekarang. Jadi gak benar orang Kristen itu hanya ya ikutin live streaming, dengerin orang gitu ya. Jadi kayak orang luar gak punya pengenalan sama Tuhan. Tuhan menghendaki kita mengenal dia, punya persekutuan bahkan kesaksian tentang dia. Harus punya komitmen diri untuk bergaul dengan firman Tuhan. Itu Kristen yang benar. Karena itu yang Tuhan mau dari Yosua. Merenungkan firman. Bagaimana Yosua mau merenungkan apa yang di dalam kitab Taurat itu kalau dia nggak membacanya. Bahkan Yosua pun selalu membacakan hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan lewat Musa. Dia membacakan itu kepada orang-orang Israel. Bagaimana mungkin dia akan merenungkan kalau nggak baca? Dan bukan cuma baca, betul-betul bertindak hati-hati, artinya taat sesuai dengan aturan itu. Dan tambahan tadi, seperti Nehemia. Nehemia itu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia kenal namanya berdoa. Dia akrab dengan namanya berdoa. Dia biasa dengan berpuasa. Orang Kristen yang kita saksikan, boro-boro sampai pada tingkat puasa. Berdoa apa-apa tanya sama Tuhan. Baca Alkitab aja. Gak, gak, gak banyak yang setia. Emang firman Tuhan kan harus terjadi. Banyak orang yang mengaku dirinya, menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Gak banyak yang setia. Jadi orang-orang yang undur, yang tadinya udah berkomitmen ambil lalu undur, gak akan melemahkan diri saya. Saya hanya ingat firman itu. Memang gak banyak orang yang setia. Saya hanya ingat apa yang Yesus katakan. Gak banyak yang mau melewati jalan yang sempit dan pintu yang sesak itu. Dan pelayanan terhadap orang-orang ini gak sia-sia. Tapi saya mau katakan bahwa orang-orang seperti ini dalam pandangan saya loh adalah orang-orang Kristen yang gagal. Gagal mengenal Tuhan. Gagal memiliki persekutuan sama Tuhan. Gagal dalam pengenalannya akan Tuhan. Orang lain udah punya kesaksian tentang Tuhan. Punya kesaksian doa. Sendirinya hanya bisa dengar. Itu kan gagal dalam menemukan panggilan hidupnya. Selama masa waktu yang ada di bumi ini. Padahal kita kan tujuan kita ada itu kan untuk mengenal Tuhan. Lalu berkarya bagi Tuhan. Supaya nanti lewat sikap hidup kita
kita layak untuk menerima upah daripada Tuhan. Jadi kalau bermalas-malasan, mengikuti kedagingan, bagaimana mungkin akan mendapatkan penghargaan daripada Tuhan? Nah, jadi apa yang kita harus lakukan dalam terus mengerjakan keselamatan jiwa, mempersiapkan kekekalan, mengikuti pertandingan iman, kuatkan dan teguhkan hati, sekalipun keadaan nggak berubah, itu yang membedakan pemenang dan yang tidak. Itu yang membedakan Yosua dan Kaleb. Mereka sepenuh hati ikut Tuhan. Di antara orang Israel yang bisanya bersungut-sungut, bisanya uh, uh, memberontak gitu ya, nggak percayaan. Dibutuhkan sikap yang terus meneguhkan hati, percaya, dan sekalipun janji itu belum terjadi dalam proses, kita harus terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan dan juga ketaatan kita. Orang-orang yang terus meneguhkan hati, itu yang akan terus bertahan dan menjadi berbeda di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang kalau mempertahankan kesetiaan dan konsistensinya aja baca firman, enggak, bagaimana mau melangkah pada komitmen diri, apa-apa harus tanya Tuhan, kemudian bersyafaat, berdoa gitu ya, enggak mungkin. Kembali saya katakan, kiranya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu kerinduan kita. Tapi tidak akan seistimewa, tidak akan sama nilainya dengan mereka yang punya kekuatan batin yang kuat, yang tetap menjaga ketaatan dan persekutuan pribadinya dengan Tuhan, yang setia setiap hari membayar harga untuk mencari Tuhan. Itu akan dibuat berbeda. Berbeda lah kalau udah sampai tahap saya sekarang aja udah punya kemampuan untuk mengenali hati orang gitu, punya punya uh, itu kan karunia Roh Kudus ditambah pertumbuhan rohani yang sesuai, akhirnya bisa lebih tajam begitu ya, lebih tajam. Dan kalau kita ngobrol sama orang ya, itu kelihatan banget siapa dari cara bicaranya, dari perilakunya, dari sikap hidupnya, kelihatan orang yang sudah punya pengenalan sama Tuhan, punya persekutuan sama Tuhan, yang udah diubahkan sama Tuhan itu beda. Umur boleh tua, tapi belum tentu kerohaniannya dewasa. Tapi kalau kita punya pengenalan yang baik sama Tuhan, punya hati yang teguh, tetap percaya, punya pengenalan yang baik sama Tuhan, persekutuan, kesaksian tentang Tuhan, itu kan berbeda. Dari kata-katanya, dari apa yang ditularkan kepada orang itu kelihatan. Dari sorot matanya bahkan itu kelihatan. Orang yang mengenal Tuhan itu berbeda. Dari apa yang diucapkannya kita bisa kerasa. Dan kiranya apa yang uh, saya sampaikan pada sharing ini membuat kita semakin sadar tentang kekristenan kita, gitu ya. Apakah kita ini Kristen yang cuma ikut-ikutan? Itu kasihan sekali kalau cuma ikut-ikutan. Gak sampai pada tahap pengenalan akan Tuhan. Gak punya persekutuan sama Tuhan. Gak kenal siapa Tuhannya karena gak ada kesaksian tentang Tuhannya. Itu sangat memprihatinkan. Dan kiranya pesannya ini menohok kita gitu ya, dan merotan kita untuk kita memperbaiki sikap hati kita dalam mengikut Tuhan, memperbaiki performa kita dalam mengikut Tuhan, dan juga koreksi bagi diri kita sendiri. Tuhan bukan berarti nggak mau nolong. Tuhan mau cari anak-anak yang teguh, anak-anak yang tangguh, yang nggak kalah terhadap keadaan. Sama seperti yang tadi saya katakan, bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk segera menghalau bangsa-bangsa itu. Tapi Tuhan maunya bangsa itu yang berperang, supaya melihat kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan, kesaksian Tuhan gitu ya. Makanya Tuhan bilang harus punya hati yang teguh. Juga punya keterikatan dengan firman Tuhan, dengan hukum Tuhan, persekutuan sama Tuhan.
Itu yang Tuhan mau. Sampai kita itu terikat sama Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik. Kita juga seperti itu. Bukan Tuhan nggak mampu mengubahkan hidup kita. Apalagi kalau kita dengar ya, ada kan berita yang lagi viral, ada seseorang yang dapatkan miliaran rupiah, uh, jadi kaya mendadak gitu kan. Tapi satu yang saya mau sampaikan, yang perlu kita belajar daripada sikap orang tersebut adalah apa? Konsistensinya. Bagaimana dia setiap hari mengambil fotonya, itu kan sesuatu yang nggak mudah dilakukan oleh banyak orang. Mengambil fotonya tiap hari, mengabadikannya, dan layak untuk dihargai. Konsistensi itu sangat mahal. Saya hanya menarik pelajaran untuk diri saya sendiri. Demikian juga dengan diri saya gitu ya. Kalau saya, dia kan bersusah payah untuk ambil foto, mengupload fotonya semuanya, melakukannya itu sama bertahun-tahun. Akhirnya kemudian dapat penghargaan. Demikian juga dengan kita. Saya katakan demikian juga dengan kita. Di tengah yang sukar, belum terasa ada impactnya, positifnya terhadap diri kita sendiri. Tapi kita terus berkomitmen untuk setia, konsisten untuk melakukan bagian kita, setia dan konsisten menjaga ketaatan kita, menjaga performa kita, merenungkan firman, dan juga persekutuan kita dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan hargai itu semuanya. Tuhan akan hargai itu semuanya, karena Tuhan itu Tuhan yang suka memberi dan menghargai gitu ya. Dan nanti mereka yang nggak memiliki kesetiaan dan konsistensi akan gigit jari. Dia akan, ya kan, seperti orang tersebut kan, mungkin dia di luar sana banyak orang, aduh kenapa gua nggak lakukan seperti dia gitu ya. Ketika lihat hasilnya sekarang orang itu dihargai dengan miliaran, ada banyak orang yang berpikir, ah kenapa juga saya nggak lakukan hal yang sama gitu ya. Menyesal. Nanti juga dalam kekekalan seperti itu. Lagi-lagi saya katakan, kiranya kita semua bersama dengan Tuhan di surga. Tapi nanti akan ada penyesalan yang sangat berat, dan tidak akan, itu akan menjadi gini loh, kalau hidup di surga dengan penyesalan kan nggak enak juga gitu. Nah, menyesal kenapa saya nggak lakukan dulu dengan kesetiaan. Kenapa saya nggak konsisten dulu ya. Kan tahu juga hidup ini akan berakhir. Makanya jangan sampai menyesal dalam kekekalan. Kesetiaan dan konsistensi kita itu diupahi oleh Tuhan. Sekalipun nggak selalu kita langsung melihat impactnya, hasilnya dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita setia, kita konsisten dalam mengikut Tuhan, melakukan bagian kita, ketaatan kita, persekutuan kita, menjaga hati kita, itu bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Dan untuk sesuatu yang bernilai tinggi, ya pantasnya diupahi sama Tuhan. Dan kita akan bersuka cita. Nanti ketika kita mendapatkan upah yang pantas, reward yang pantas untuk kita. Kalau untuk sikap konsistensi untuk mengambil foto seperti itu aja, wow, fantastis nilainya. Apalagi hubungannya dengan Tuhan. Itu yang saya ambil pelajaran untuk diri saya sendiri gitu ya. Orang kan maunya instan, mau dapat seperti dia. Lihatkah bagaimana perjuangannya bertahun-tahun untuk ambil fotonya setiap hari? Demikian juga dengan kita. Di tengah orang yang lebih menyukai mengikuti dagingnya. Tahukah bagaimana perjuangan kita tiap-tiap hari untuk tetap menguatkan hati, tetap percaya, merenungkan firman, seperti bahkan ketika lakukan itu nggak langsung dapat upahnya, doa juga nggak langsung dijawab, pergumulan juga bahkan ada datang untuk menghampiri hidup kita. Tapi kalau kita jalan terus, Tuhan pasti upahi dengan upah. Kalau Tuhan, manusia aja bisa kasih upah seperti itu yang wow gitu, apalagi Tuhan yang punya segala-galanya gitu. Nah, karena itu tetap miliki kekuatan batin, bangun, dan itu kan praktek gitu ya. Itu bukan cuma mendengar, tapi kita praktekkan.
susah berdoa, susah bangun tidur, untuk berdoa, masalah ada, keadaan membaik, tapi kita keluar untuk bertindak, saya tetap menguatkan hati dan saya melakukan bagian saya. Itu kan hal yang sangat tidak enak bagi daging. Tapi sesuai dengan pengorbanan kita, Tuhan akan berikan penghargaan. Akhirnya apa yang saya bagikan ini menjadi motivasi dan terus membawa kita berubah dan membuat kita berbeda di antara orang Kristen pada umumnya, dan terlebih menjadi istimewa, bernilai di hadapan Tuhan. Gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Akhirnya setiap kita memperhatikannya dan menghidupinya, gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada OLMTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus.